What stands out about Indonesian forces is the intensity of their training. Few militaries regularly operate in jungle. Die Ausbildung der indonesischen Streitkräfte ist außergewöhnlich hart. Dschungelkrieg, amphibische Operationen und Dauerbelastung. Tentara Nasional Indonesia, TNI, dikenal luas sebagai salah satu kekuatan militer dengan sistem rekrutmen dan pelatihan tempur paling keras di dunia. Di tengah modernisasi alutsista dan perubahan doktrin perang global, TNI tetap mempertahankan pendekatan klasik namun keras terukur, membentuk prajurit melalui tekanan fisik, mental, dan lingkungan ekstrim yang mendekati kondisi perang nyata. Pendekatan ini bukan tanpa alasan. Indonesia memiliki karakter geografis yang unik dan menantang, hutan tropis lebat, pegunungan terjal, laut luas, hingga wilayah urban padat yang menuntut prajurit dengan daya tahan di atas rata-rata militer dunia. Di era ketika banyak militer dunia sibuk memamerkan simulator mahal, ruang latihan ber-AC, dan presentasi PowerPoint tentang future warfare, Tentara Nasional Indonesia, TNI, justru tetap setia pada satu metode klasik yang tidak populer. Membuat prajurit menderita sebelum musuh sempat melakukannya. Bagi sebagian kalangan, metode ini terdengar kejam. Bagi TNI, ini disebut kesiapan tempur. Rekrutmen TNI bukan program motivasi. Tidak ada ruang untuk drama atau kompromi. Tubuh calon prajurit diuji sampai batas logisnya, mentalnya ditekan, dan daya tahannya dipreteli satu persatu. Yang gagal bukan sedikit, dan ironisnya, kritik justru sering datang dari mereka yang tidak pernah melewati satu hari pun latihan tempur lapangan. TNI paham satu hal yang sering dilupakan dunia modern, medan perang tidak mengenal empati. Militer lain mungkin mengimpor medan latihan. TNI tidak perlu. Indonesia sendiri adalah neraka logistik yang sempurna. Hutan tropis, rawa, laut ganas, pegunungan, panas lembab, penyakit, dan keterbatasan suplai bukan simulasi. Inilah kondisi sehari-hari. Ketika prajurit asing kelelahan karena cuaca dan medan, prajurit TNI justru baru mulai beradaptasi. Bukan karena lebih hebat secara genetik, tapi karena latihan mereka sejak awal memang tidak mengenal kata nyaman. Ada perbedaan besar antara latihan untuk laporan media dan latihan untuk bertahan hidup. TNI memilih yang kedua, tembak tempur, infiltrasi malam, operasi senyap, survival tanpa logistik. Dan tekanan psikologis bukan dibuat agar terlihat gagah di kamera. Semua itu dirancang agar prajurit tidak panik saat situasi benar-benar runtuh. Teknologi boleh gagal. Baterai bisa habis, sistem bisa lumpuh, tubuh dan mental prajurit tidak boleh. Masuk satuan elit TNI bukan pencapaian, tapi permulaan penderitaan baru bagi yang baru memulai. Kopassus, Denjaka, Kopaska, hingga Totaipur tidak mencari yang paling pintar berbicara, melainkan yang tetap berfungsi saat tubuh dan pikiran meminta berhenti. Kelulusan rendah bukan aib, justru itu indikator kualitas. Jika semua lulus, berarti standarnya terlalu murah. Ironisnya, di saat sebagian media asing sibuk mengkritik kerasnya pelatihan TNI, militer mereka tetap datang berlatih bersama Super Garuda Shield. Latihan gabungan dengan Australia, Jepang, hingga Eropa bukan ajang basa-basi. Di lapangan, satu fakta sulit dibantah, prajurit TNI tidak mudah tumbang oleh kondisi ekstrim. Mereka mungkin tidak selalu paling canggih, tetapi mereka hampir selalu paling tahan. TNI menganut doktrin sederhana yang terdengar tidak modern, namun sangat jujur, lebih baik prajurit hancur saat latihan, daripada gugur saat perang. Di dunia yang semakin gemar meromantisasi teknologi, TNI mengingatkan bahwa perang tetaplah urusan manusia yang berlumuran lumpur, keringat, dan ketakutan. Apakah metode TNI keras? Jelas ya, dan apakah ekstrim? Sangat jelas. Apakah relevan? Tentu sekali masih sangat relevan. Indonesia tidak memiliki kemewahan memilih medan perang. Karena itu, TNI memilih memastikan prajuritnya siap bertarung dimanapun, kapanpun, dengan atau tanpa kenyamanan, dan di dunia yang semakin lunak terhadap realitas perang. Pendekatan inilah yang justru membuat TNI tetap berdiri sebagai salah satu militer dengan daya tahan tempur paling brutal, dan paling jujur, di dunia. Di era drone otonom, kecerdasan buatan, satelit pengintai, dan perang siber, mudah tergoda untuk percaya bahwa perang akan dimenangkan oleh algoritma.
Namun realitas di medan tempur berkata lain, teknologi hanya sekuat manusia yang mengoperasikannya. TNI memahami paradoks ini lebih awal. Karena itu, modernisasi alutsista tidak dijadikan pengganti ketangguhan prajurit, melainkan penguatnya. Radar tercanggih tetap membutuhkan operator yang tidak panik saat listrik padam. Drone paling cerdas tetap membutuhkan prajurit yang mampu bertindak ketika sinyal hilang. Sistem senjata modern tetap bergantung pada keputusan manusia dalam detik-detik paling kacau. Disinilah pelatihan ekstrim TNI menemukan relevansinya. Ketika teknologi gagal, tubuh dan mental prajurit harus tetap berjalan. Ketika sistem lumpuh, disiplin dan naluri tempur harus mengambil alih. Latihan keras memastikan bahwa teknologi tidak menjadi kruk, melainkan senjata yang benar-benar dikuasai. Indonesia tidak menolak kemajuan. Indonesia hanya menolak ketergantungan buta. Karena dalam perang masa depan, kemenangan bukan milik negara dengan teknologi paling mahal, tetapi milik mereka yang mampu bertarung dengan teknologi dan tetap bertahan tanpanya. Dan di titik itulah, TNI tidak sekadar membangun tentara modern, tetapi menyiapkan manusia perang yang relevan untuk masa depan. Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku!